Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gantari Waalaikumsalam. Jingga dari mahasiswa Fakultas Hukum di UMM Universitas Muhammadiyah Malang. Saya di sini bersama Ibu Tantri Bararoh Iya. selaku DPRD Kabupaten ya Ibu. Iya. Nah, baik Ibu, begini saya ingin bertanya satu hal saja. Iya. Nah, apa sih peran partai politik dalam menghasilkan kader yang bersih dari KKN? Ya, terima kasih Mbak siapa? Gantari. Mbak Gantari dari Universitas Muhammadiyah Malang Iya. ya. Semester berapa? Semester 2 Ibu, habis ini 3. Oh, program studi apa? Program studinya Fakultas Hukum ambilnya. Jadi ini untuk UTS Ibu. Oh, begitu ya. Iya, di boleh. sini. Iya. Gantari, kalau peran partai politik memang di dalam untuk kader ya. Kader yang terbebas dari korupsi, kolusi, nepotisme. Memang kita harus bisa membedakan dulu ya, apa itu korupsi, apa itu kolusi dan nepotisme. Kalau korupsi itu kan mengambil haknya orang lain, punyanya, istilahnya kalau partai politik itu ya haknya orang lain, itu dalam hal inti adalah karena untuk tujuannya partai politik itu kan kita harus tahu dulu ya. Tujuannya partai politik itu adalah untuk sebagai mekanisme demokrasi negara Republik Indonesia ini. Di dalam berdemokrasi salah satunya ya ada pilihan legislatif, pilihan pilkada ini ya, gubernur sampai pada presiden. Makanya dalam mendidik kader itu, kalau di kita di PDI Perjuangan itu ada pendidikan kader, ada sekolah kader. Tadi bagaimana kan kita membangun sebuah negara yang bersih dari KKN, kalau menurut Anda itu ya, bersih dari itu semuanya ya harus ada pendidikannya, harus kita ada pendidikan ideologi, karakter bangsa kan gitu tuh, ada karakter building itu ya, untuk membangun karakter manusianya itu harus ada pendidikannya, karena disitulah untuk menggembleng untuk menggembleng kader ya ada di situ. Jadi ada pendidikan karakter, ada program, ada SDM, sumber daya manusianya, ada intelijensinya, semuanya itu masuk di dalam budi pekerti, dan ideologinya yaitu ideologi Pancasila. Itu yang sudah final, harus dipahami, harus dimengerti ketika kita mau bersih dari semuanya itu. Cuman sebelum melangkah ke sana kita harus paham dulu apa itu korupsi. Korupsi tadi ya mengambil negara. Ya, punyanya negara namanya korupsi, karena bukan haknya kan gitu ya. Nah, itu kan ya siapapun, partai apapun itu yang tidak menghalalkan itu, tidak membolehkan itu ya. Itu kalau aturannya itu tidak dibolehkan, agama pun apalagi ya tidak membolehkan. Makanya mengamalkan nilai-nilai Pancasila, pertama ketuhanannya Maha. Kalau seseorang itu bertuhan, negara pun bertuhan. Kalau menurut Bung Karno, kita manusianya, people-nya itu juga bertuhan, negara pun juga harus bertuhan. Dan kalau sudah bertuhan kan mengambil haknya orang lain kan tidak boleh ya. Iya, tidak boleh. Dosa istilahnya kan gitu ya. Bahasa kita kan, kalau bahasa agama kan mengambil haknya orang lain itu dosa kan ya, gitu dosa. Ya. Kalau kita itu sudah berkeyakinan itu kita takut sama Tuhan yang kita percayai. Ya, kita gak berani dong untuk itu. Nah, itu yang harus pegang teguh. Kalau seseorang itu negara bertuhan, manusianya bertuhan, saya kira sudah selesai aslinya. Kalau terkait dengan mental, terus terkait dengan spiritual, etika dan moral, itu udah selesai. Kalau ternyata itu masih ada yang seperti itu, berarti belum selesai. Iya. Ya dah, mengamalkan nilai-nilai Pancasilanya belum selesai dia itu. Negara pun harus terus memacu itu, karena manusia ini kan punya karakter yang berbeda-beda, selalu hidup tingkat keberagaman
ya, untuk budi pekertinya itu kan memang etika moral itu harus tetap dijunjung tinggi. Itu yang mendasari kita untuk bersih dari semuanya. Artinya bersih dari ambil haknya orang lain, korupsi lah istilahnya kan gitu ya. Kalau di perusahaan itu kan ada, kalau perusahaan itu namanya ngambil haknya orang, mencuri kan gitu ya, nggak boleh. Lek ngambil sedikit itu ngedit. Tapi ngedit terus-terusan udah dibesar. Banyak. Nah itu ya pahami dulu ya. Terus yang kedua, kalau korupsi, kolusi. Kalau kolusi itu ada kong kali kong gitu ya, kerjasama dengan pihak lain. Dengan pihak lain yang notabene itu ada unsur negatifnya, karena kolusi kan ada unsur negatifnya. Contoh yang disampaikan tadi sebelum kita wawancara, ada diskusi kecil antara saya dengan Mbak Gantari. Oh korupsi itu salah satunya kolusi, katanya pencucian uang kan itu menyamarkan hasil dari tindak pidana dari korupsi. Nah iya betul, menyembunyikan. Nah ini yang tidak diperbolehkan. Kalau itu diajarkan setiap saat di dalam pendidikan politik di kepartaian, itu saya pikir akan lebih bersih lagi. Maksudnya itu lebih setiap kali, setiap saat, kalau itu selalu diingatkan dan selalu diajarkan, itu kan seseorang itu akan mengenangnya terus di mindsetnya. Terus sehingga itu akan mempengaruhi perilaku seseorang nanti ketika seseorang itu mau menduduki apapun, gitu, menduduki posisi apapun, atau kita sebagai warga masyarakat kan akan mau jadi RT, mau jadi RW kan gitu ya, itu tetap akan tertanam sehingga kita jauh dari perilakunya yang menyimpang tadi. Nah, sedangkan untuk kolusi itu tadi sudah selesai ya. Nah kalau untuk nepotisme, nah tadi sampaikan kan sama Bu Tanti, nepotisme itu apa tadi, mementingkan keluarganya, sanak saudaranya sendiri, lingkungannya sendiri kan gitu ya. Otomatis mementingkan keluarga. Nah ini yang tidak diperbolehkan kan gitu ya. Karena dengan nanti yang lain bagaimana ya dengan yang lain, kalau orang lain punya kemampuan, jadi nggak ada kesempatan dong untuk berkembang lagi dalam arti untuk memimpin sebuah lingkungan atau negara, lingkungannya masing-masing di dalam pemerintahan. Akhirnya tidak punya kesempatan dong yang punya kemampuan, yang pinter, tapi tidak punya kekuasaan, nggak punya kuasa tadi kan, jadinya kan ini yang tidak diperbolehkan. Nah, cuman yang bisa ada keseimbangan itu namanya apa tadi? Merit system. Ya, kayak menggunakan merit system. Jadi asalkan dia punya kemampuan, punya kualitas, dan punya karakter yang bagus, etika moralnya, spiritualitasnya bagus, nah ini baru kan bisa disandingkan. Artinya itu bisa berjalan bersama-sama, asalkan nepotisme dengan diikuti dengan merit system biar berkualitas itu. Nah endingnya apa agar ini tidak apa istilahnya, kalau pertanyaan awalnya agar bersih partai politik ya harus ada pendidikan politik. Kalau di PDI Perjuangan ada sekolah politik, ada pendidikan politik, ini yang selalu harus disampaikan, disosialisasikan kepada partisipannya, kepada anggotanya, kepada pengurusnya terus menerus agar ini tidak agar berjalan dengan baik. Jadi ada pendidikan kader di situ agar terbebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Konsepnya harus dipahami betul sehingga ketika turun di masyarakat antara teori ya konsepnya tadi dengan praktek yang ada, sehingga bisa
berjalan, perilaku kita bisa mengikutinya. Ketika menjadi seorang pemimpin bisa menjadi betul-betul pemimpin yang dirindukan oleh masyarakat, pemimpin yang bersih, pemimpin perilakunya diikuti dengan attitude-nya dan bisa diamalkan kepada masyarakat. Itu yang bisa kami sampaikan dari Bu Tantri. Oke, saya Sudah sekian Ibu. Iya. Saya akhiri, mohon maaf apabila ada salah kata atau perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Tantri.